Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun yang sama kita muliakan, guru-guru kita yang baru saja menyampaikan mawailnya, mudah-mudahan guru-guru kita sehat panjang umurnya. Kemudian guru kita Mukarram Ustaz Saiful dari Al-Hidayah beserta jamaah. Ada Ustaz Iman beserta Ustaz Ayab Saifuddin dari Al-Muhajirin beserta rombongan, mudah-mudahan juga senantiasa beliau sehat. Ada Ustaz Bazi Ali, ada Ustaz Razim, ada Ustaz yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutin satu-satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Jamaah yang dari Kalisari, alhamdulillah senantiasa istiqomah hadir, yang subhanallah ketika Pak Haji Romi almarhum almarhum ya, beliau luar biasa memang dalam mengajak dakwahnya. Karenanya alhamdulillah kita jadi punya saudara di Kalisari. Juga ada jamaah dari Pasar Kemis, PPH Pasar Kemis. Ada juga jamaah PPH Poris dari Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Poris, Kota Tangerang. Kebetulan taklimnya malam Jumat di Poris, malam Minggu di PPH Pasar Kemis ya. Kemudian juga jamaah semuanya yang hadir, mudah-mudahan seluruhnya diberikan sehat panjang umur dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa Bapak Komit, mohon doanya, insya Allah habis. Nggak habis ya, masih ada ya. Nggak habis. Insya Allah habis Idul Adha, beberapa hari setelah atau beberapa minggu setelah kepulangan haji, doain saya bareng beliau melaksanakan ibadah umroh. Dan mudah-mudahan jamaah yang lain bisa ngikut ya. Yang penting banyak doa, setoran beres. Ya, insya Allah berangkat ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pernah sampaikan sebagaimana yang ulama selalu sampaikan, bahwa al-qalbu itu lisan. Hati itu kayak lidah. Yang namanya lidah, kalau kita lagi kurang tapi sehat, maka lidah ngerasain apapun kurang tapi enak ya. Makan apa aja terasa pahit. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, minum apapun, bahkan ketika lisan itu, lidah itu sariawan, nggak enak juga. Lalu ukuran minum kan setiap kita ya kepengen minum gitu. Tapi kalau lagi sakit ya nggak pengen. Nah hati pun begitu. Ada hati yang sehat, ada hati yang kurang tapi sehat, atau bahkan hati yang parah sakitnya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman itu sebetulnya gampang. Apa hatinya sehat apa enggak itu gampang sebetulnya. Kalau kita ngerasa diri kita ini ketika ada satu kajian, tausiah, mau'izah atau nasihat yang sampai kepada kita, terus kita ngerasa berarti ada penyakit itu. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau itu sudah terasa, orang yang beriman itu wajib membersihkan daripada hati-hati yang rusak itu. Nggak ada obatnya di apotek, nggak ketemu. Dia bisa diterapi, hadirin yang dirahmati Allah,
Mana terapinya? Kumpul sama orang-orang yang hatinya bersih, hati-hati yang sehat. Kalau ngumpul sama hati yang gak sehat, berantakan urusan. Hati yang gak sehat ngumpul sama hati yang gak sehat juga, itu seluruh panca inderanya hanya cuma digunakan untuk mengumpulkan dosa demi dosa. Dalam Sulamut Taufik kan disebutkan ada ma'asil ainain, ada ma'asil udunain, ada maksiat dua telinga, maksiat dua mata, maksiat lisan, maksiat ma'asil yadain dua tangan, ma'asil rijlain dua kaki, ada bahkan maksiat perut, ada bahkan maksiat hati. Apa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang hatinya sakit kumpul sama orang yang hatinya sakit, nambah sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Maka penyakit itu makin ditambahin. Lihat hadirin yang dirahmati Allah, apa indikasinya? Tanda orang penyakitnya hati itu cukup parah. Ketika gibahin orang, jelek-jelekin orang tuh nyaman. Nah itu berarti sakit tuh hati. Syarahin, mohon maaf. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, saya baru ingat ya situ. Tapi udah berapa hari dari pulang umroh, saudara? Malaikat udah budak sih. Masih banyak ya, ya. Karena ngaji nih, ya ngaji itu pulang bawa malaikat. Maka bawa bapak nih, kalau pulang ngaji, kalau bini sekiranya masih bangun, suruh cium tangan. Ya pak, kamu itu cium tangan. Kalau bini udah pulas, cium keningnya, ya. Terus cium keningnya lagi 3 kali, ya. Udah nggak usah mikir ke sana sini. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Martin berdoa Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seseorang itu nyaman dengan kemaksiatan, berarti ada masalah di hatinya. Dan itu wajib diterapi tadi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa luar biasa orang-orang di masa lalu, hadirin yang dirahmati Allah, mereka nggak alim, ibadahnya pun biasa-biasa saja, tapi gaulnya sama habaib, gaulnya kepada para ulama. Ini kan pikiran kita nih, kalau kumpul sama ulama bawanya takut, ya. Takut ngamplopin, ngaku aja nih. Ya, ketemu kiai kalau nggak bawa rokok nggak enak kan gitu ya. Ngaku aja nih. Ini kan pikiran kita, pikiran sakit hati nih hadirin. Ya enggak? Itu pikiran sakit hati, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin kita nih jamaah ke rumah Ustadz Rusli nih misalnya, nggak bawa apa-apa, itu Ustadz Rusli ikhlasnya bukan main. Paling pas kita pulang baru dia ngomong, Ustadz kagak bawa apa-apa. Ya, bukan Ustadz Rusli ini, bukan. Nah, dia mah benar, dia mah adek saya, adek. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masya Allah. Jadi kudu kumpul, kan kata Nabi, wa khulaqa'uhu salihin. Ngumpulnya bareng orang-orang yang benar. Ya walaupun betul sebutan kiai belum tentu orang itu benar, sebutan habaib belum tentu orang itu benar, sebutan ustaz belum tentu orang itu benar, sebutan orang nggak benar belum tentu dia nggak benar. Paham gak? Biar kata tampangnya kurang tapi bener ya, tampangnya kelihatan bader, tengik kelihatannya, ya itu belum tentu dia nggak masuk surga. Bisa jadi yang paling rapi justru paling depan masuk neraka, kan bisa begitu. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, karenanya penting orang yang ketika hatinya dibuat untuk sehat, diterapi untuk sehat,
kumpul dia bersama orang-orang yang baik, hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya sehat cenderung hidupnya nyaman bukan main. Saya ini cerita masyhur ya, dan sering saya sampaikan. Ketika misalkan ya, ketika ada sebuah cerita, ada seseorang yang pengen punya rumah yang rumahnya itu lega. Padahal ukuran rumahnya 3 kali 3 berapa berarti? 9. Ya. Dia ngadu, Kiai, saya pengen rumah saya lega. Bagaimana caranya, Kiai? Gampang. Suruh piara kambing di rumah. Ya. Logika kita kalau piara kambing makin lega apa makin sempit? Makin sempit hadir. Minggu selanjutnya ditanya, bagaimana kondisi rumah? Makin sempit. Mau lega? Mau. Bebek piara 10. Makin sempit lega? Makin sempit. Minggu selanjutnya ditanya, bagaimana kondisi rumah? Kambing ada, bebek ada. Sekarang kalau mau lega, ayam tambahin 10. Makin sempit hanya subhanahu wa ta'ala. Seminggu selanjutnya nih orang datang ke rumah Kiai, kemudian kata Kiai, itu kambing keluarin, bebek keluarin, ayam keluarin. Subhanallah, ketika ditanya bagaimana kondisi rumah, alhamdulillah, kambing kagak, ayam kagak, bebek kagak, rumah mungkinan lega. Sama nggak rumahnya hadir? Apa yang beda? Hati. Saya sering kali sampaikan juga, hadirin rahmati Allah, kalau ada ibu-ibu naik motor sennya ke kanan beloknya ke kiri, nggak usah sewot. Lah, yang ngangsur dia, ya enggak? Kecuali kita yang ngangsur kali. Nih hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mau copotin itu sennya, urusan dia, lah motor-motor dia. Itu hadirinnya dirahmati Allah. Pentingnya kalau kemudian kita kaget, bukan salah dia, kitanya ngapa ngebut. Nih hadirinnya dirahmati Allah, habis dia begitu, bukan dia yang begitu, kita yang begini. Enak gak tuh? Enak gak hadirin? Ini urusannya hati, hadirin subhanahu wa ta'ala. Orang kalau hatinya sakit parah, dikata apa gua udah sewot aja. Ya, nih hadirin subhanahu wa ta'ala, maaf, ada orang yang sakit hatinya pada orang tertentu, nggak semua orang. Ya, ada orang yang sakitnya pada orang tertentu saja. Misalnya si B gede banget sama si A, dia punya penyakit sama si A. Ini si A, jangan kata ngomong yang kurang tapi bener, dia ngaji aja masih disalahin, hadir, bener gak? Ngaji masih disalahin, nah ngaji kurang tapi bener itu. Tuh hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persoalan kita. Kenapa kemudian muncul orang-orang di Jepang misalnya, ya, sebetulnya tahaduf binikmat tanggal 12 ini saya berangkat ke Osaka sebetulnya, ya, ada acara pengajian di Jepang. Cuman karena saya tolak sebab tanggal 12 itu saya berbarengan dengan wisuda saya punya anak dia. Jadi jarang-jarang ya subhanahu wa ta'ala. Kalau dihitung-hitung, kalau saya berangkat ke Jepang lumayan bisa dapat 2 sapi itu ukuran amplop. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kita bukan orang yang sakit hati nih ya, nih ma'asyiral hadirin, kita subhanallah, ketika setiap kita itu hatinya sehat, maka insya Allah apapun persoalannya, ridha biqismatillah, senang dengan apapun yang Allah kasih. Banyak orang yang ngeluh dengan kehidupannya, hadirin, tinggal nengok ke bawah, ternyata lebih parah lagi orang yang di bawah kita kok. Senggak punya duitnya kita nih, ya, mampir ke ATM nggak punya kartunya, boro-boro duit tapi kartunya nggak punya. Dan subhanahu wa ta'ala, dia angkat itu bantal di rumahnya, boro-boro nyimpen duit, bangsat mulu. Dia lihat dompetnya, men KTP soek doang. Hadirinnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia ngeluh dengan kehidupan itu, kira-kira makin tambah susah apa tambah senang? Tambah susah. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ridha biqismatillah. Mau ngoyok kayak apapun gak bisa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Mau kayak apa kita ngoyoknya,
Allah ngasih man segitu, mau dikata apa? Cukup kita ucapkan alhamdulillah. Santai kita, tapi kemudian Allah kasih rezeki kepada kita, subhanallah, luar biasa. Berapa banyak orang hadirnya dirahmati Allah, kerjanya luar biasa, keringatnya luar biasa, tapi rezekinya biasa. Berapa banyak orang yang santainya luar biasa, ya, santainya luar biasa, tapi Allah kasih rezeki luar biasa. Itu subhanallah. Ini namanya kalau ketika hati itu udah sehat, berkah muncul hati. Berkah itu muncul. Maaf, nggak usah mikir jadi orang kaya ribet. Apalagi umur berapa? Nggak ngejar, udah hadirin, nggak ngejar. Ya Allah ya Rabb, umur 40 tahun bagaimana nih caranya biar kaya? Nggak ngejar hadirin. Ya, yang udah 40 nih, gue usah mikir kaya udah. Ya, nggak bakal keburu, enggak. Ya maaf ya. Tapi yang kudu kita pikirin hari ini, bagaimana kita punya duit dikit tapi berkah. Biar kata punya duit di bank 100 juta, insya Allah 3 kali umroh bisa. Berkah nggak tuh? Bener kan Kang Dede? Ada potongan dong makanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, itu berkah. Handphone yang kita punya hadirin, biar kata itu bokrek banget, tahu bokrek? Jelek bener tuh handphone, butut, pakai ancur-ancuran, gak usah lihat handphone. Hadirin yang dirahmati Allah, tapi subhanallah, kalau yang datang itu WA-nya enak, itu handphone berkah. Bang, gimana mau nganterin duit ini? Tuh, enak kan? Enak kan? Ini handphone isinya, bang, kapan ada duit? Lah banyak lah utang enggak? WA isinya itu mulu. Hadirin yang dirahmati Allah, berarti kita kurang tapi berkah hidup kita. Hadir subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ya, guru-guru itu, para ulama dah, kiai-kiai kita, ya, para ulama itu subhanallah, apapun yang digunakannya orang kepengen, ya enggak? Apapun yang dipakainya orang kepengen. Sebab apa? Belum tahu fungsinya, dia udah tahu ada berkah. Pakai cincin bagus, bahkan sebetulnya bukan cincin bagus, tapi ada aja yang niatin aja tuh cincin. Ya subhanallah, makanya saya jarang banget pakai cincin. Ya mengagong. Oh, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Sorban cakep, begitu pun dilihatin. Jangan yang cakep, yang butut saja orang masih ngarepin tuh. Ya Allah ya Rabb, enggak sedikit orang hadir subhanahu wa ta'ala, kita pakai peci misalnya, peci yang bagus misalnya, ya, kita pakai peci yang bagus, ketika ada yang minta pecinya, jangan, ya, atau kita kasih, jangan yang itu deh, kalau ada yang jelekan tuh. Dia ngarepinnya yang jelekan, sebab dia tahu hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ulama-ulama kita itu subhanallah hidupnya selalu penuh dengan taqarruban ilallah, dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati cepat sehatnya, ketika hati itu gampang sehatnya, maka berkah sampai kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan berkecil hati. Bukan orang yang rumahnya kecil nggak ada kesempatan untuk berangkat umroh, enggak. Bukan orang yang kecil yang katakanlah bokek mulu hidupnya, belum tentu ada subhanahu wa ta'ala orang itu nggak sanggup untuk berkurban, belum tentu. Ya hadirin, bahkan subhanallah banyak orang yang rumahnya gede banget, kaya banget, belum pernah haji. Ada orang yang duitnya banyak banget, belum pernah dia beli kambing buat kurban, belum. Ya apalagi ke saya belum pernah. Ya hadirin subhanallah, bukan iklan ini, wamin bukan. Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Karena itu ini ngajikan kita dalam rangka ikhtiar. Bahasa ikhtiar itu kali-kali aja ini ngaji diwakomin hati pada sehat, tidak ada. Kalau hati udah sehat, insya Allah berkah bakal sampai kepada kita. Hidup susah bukan karena kurang usaha, bukan. Hidup susah bukan karena kurang doa, bisa jadi sebab hati kita selalu berisi dengan hasud, ghibah,
nggak demen sama orang, ya seringkali dengki terhadap orang lain, itu yang menyebabkan keberkahan jauh dari kita. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dalam tiap kebaikan dan Allah sehatkan kita untuk selalu bisa melaksanakan kebaikan, dan mudah-mudahan kita terhitung, tergolong, tercatat sebagai orang-orang yang berada dalam kebaikan-kebaikan. Ada hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin semuanya, pasti saya banyak salahnya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.